untuk memiliki seorang
solusi bagi yang takut atau khawatir terjadi kezaliman atau tidak bisa adil, maka bawa dan darah dengan seorang wanita saja. Jadi kemarin sampai. Kemudian dan juga dalam ini ayat menjelaskan tentang masalah aku bisa aku pada qadidina itu jamak masdar muhulidina, berbicara tentang waktu berikanlah bisa aku pada wanita, bisa pada wanita pada qadidina, yaitu mahar. Ya, makna masdarnya berikan mahar, karena sebab mahar itu inilah ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali menyebutkan mahar itu menyebutkan mahar dalam angka hanya mustahab. Udah ya kakak, coba jangan ngumpul di situ, tempatnya saya tahu masuk di situ. Ada di depan dan di belakang. Maksudnya itu apa? Sunnah menyebutkan ya ketika kamu diangkat sama seorang berapa di ma'arikah ya, sebutkan nggak boleh dia sebutkan berapa 5.000. Banyaknya biasa banyak. Saya kalau dikurang boleh. Karena mahar itu ya dalam bahasa Arab disebut al-mahar, ya, bahasa Arab al-mahar, hak yang penuh itu harus diberikan. Pemberian kepada seorang laki-laki kepada wanita, bukan nikah, wanita. Berikan mahar. Sebagai apa mahar itu? Pembebasan dari kebudakan. Jadi wanita bukan budak. Tapi jangan merasa ketika nanti jadi istri, aku kok disuruh nyuci, disuruh masak, emang aku budak loh. Bukan ya. Itu sudah kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga. Besi bini nggak bisa masak, nggak bisa bernapas, nggak bisa nyapu, cari bencong aja itu. Ini yang nggak bisa betapa, nggak bisa cuci, nggak tahu nyapu, nggak tahu. Dan jadi wanita tidak malas, biasakan nyapu, biasakan cuci. Karena gerakannya kamu itu setiap gerakan itu pahala kedua. Latihan ya, di pondok latihan. Iya teman kamu cuci, kalau kamu memang mau latihan jadi wanita yang bertanggung jawab ketika nanti menikah. Kamu gak tahu mau berikan aja ya. Ada malah seperti itu. Dikasih tahu caranya, kalau kita tidak sesuai, cuci sendiri. Nasib. Laki-laki itu, ya, Imam Syafi'i, cuci sendiri, kalau istri yang tahu. Tahu ya sih kami nanti tahu ini tidak apa. Ya, tapi laki-laki tidak mau cuci, malah cuci, saya pakai jaga itu saya. Jadi yang wajib cuci laki. Memang kewajiban kita bagi istri yang soleha, nggak mau suaminya nyuci. Satu kosong, satu sama. Berupa apa? Berupa uang, ya, barang atau jasa atau
Pernah sahabat Nabi mau kawin ya Rasulullah, punya apa? Tidak punya apa-apa. Cuma apa yang punya kamu? Masa ini bawa aja. Ya, bisnis. Cuma bawa barang kami itu lah. Al-Quran yang hafal apa? Juz 30, juz 29 sebenarnya ada. Apa yang apa? Sudah, ya. Mana caranya ngomongnya? Kita tahu Rasulullah dengan mahal membaca surat Al-Ikhlas. Ya walaupun rumah itu nanti malu bangga ya. Dengan mahal surat Al-Ikhlas. Ya, surat mangga bagi kata. Ya, dengan mahal bukan itu loh. Dengan mahal kalau tidak salah ya, surat Al-Muluk panjang. Boleh ya, dengan mahal 30 juz. Ya, kata ulama madhab Imam Malik ya, mahal itu termasuk rukun dan tidak harus disebutkan dalam akad ya. Mahal menurut Imam Malik rukun ya, tidak perlu disebutkan. Ada juga pendapatnya mahar itu bukan rukun, tapi syarat aja sahnya nikah, sahnya pernikahan. Jadi Imam Bali, Imam Syafi'i sepakat termasuk mahar itu adalah akad yang mustahab sunnah disebutkan. Terserah kamu pakai kemana ya dapat. Yang penting kamu itu nikah yang disaksikan atau diwalikan atau ada walinya sama orang tuanya. Jadi ya ikhtilaf, semua wanita ketika menikah wajib pakai wali. Tapi apanya bapaknya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal semua, saudara laki-lakinya nggak ada. Oh, ya. Ke atas nggak ada, ke samping nggak ada, ke bawah nggak ada, baru diharikan wali hakim. Ini apa lagi? Oh. Tanpa persetujuan orang tua kayak apa? Yang dibolehkan kalau orang tuamu ya tidak menyetujui kamu, tak daripada atau kamu berbuat maksiat dosa, kamu lari ke wali hakim. Nanti dengan wali hakim itu ditelepon ya, cari tahu dan orang tuanya nggak setuju, jangan ini akal-akalan ini yang mau HTS. Ya. Telepon, saya tidak setuju. Kalau menikah, macam-macam ya. Tidak boleh ya. Kalau kamu tidak setuju mantunya, ya laki-lakinya atau perempuan bukan Islam cocok. Itu gara-gara kismis, gak punya pekerjaan tetap, belum sarjana. Sakti kalau bilang belum sarjana, ya apa? Sarjana apa ya? Jadilah kamu terus santri ya. Jangan diam, biar kamu tinggal diam. Masa santri nggak bisa, makan ketok kan, makan cangkul nggak bisa, dengan karir nggak bisa, dipegang yang tajam, bukan gagah. Aneh kan? Ya laki-laki itu nggak boleh miskin, nggak boleh. Ya taharrak, kalau kata Nabi kerja, tapi pas saya kan sudah jadi ustaz, jadi guru KTP, nggak ada TKP, nggak ada status-statusannya. Coba dulu kamu usaha, ya.
langsung hikam menentukan. Ya, kerja. Jangan sampai nanti kamu kawin istrinya kamu yang kerja. Nanti kamu para ketika ini aduh, laki-laki itu wajib bekerja, bukan juga laki-laki itu harus miskin duit, tapi juga jangan kamu miskin ilmu. Rasulullah mengingatkan melihat penghuni neraka kerjanya terjanda kata Nabi banyak orang bungul sahabat dia yang bungul waduh saya ternyata penduduk neraka itu banyak orang miskin sahabat yang mungkin ya setia ternyata dikatakan lagi bukan miskin tidak punya harta tidak punya rumah tapi tidak punya ilmu. Kamu udah ya miskin, gak malas belajar, kayak siapa gitu. Kejatuhan tangga 5 kali sekali. Pantang saya biar dibilang miskin, tapi saya punya ilmu dan punya harga diri. Mental saya mental santri, tidak pernah pantang mundur, maju selangkah, maju selangkah. Maju selangkah, gaslah ke depan 1000. Santai kayak gitu mentalnya ya, mental baja, yang mental kerupuk ini dipuji, Allah mondoklah, kayaknya kamu terbang, jadi makin jelek-jelekan, langsung terti jadi kerupuk. Ini yang mau ngatain juga kamu nih. Makanya itu besok itu tingkat di yang dua pohon itu. Harus ketemu lagi. Terus belum. Kenapa Pak saya nggak boleh miskin? Kenapa laki-laki nggak boleh bungol? Ya. Kenapa laki-laki itu nggak boleh minta kerupuk? Karena kehidupan ini kejam. Hidup ini kejam. Lo bungol dilindas orang, dibohongi orang. Gak bisa apa-apain lah. Gak bisa berhasil. Lihat orang Cina ini, abang lihat anak Buya, namanya Pak Hamka, Haji Hamka, yang punya yang punya ya. Jangan kartunya, kok namanya kartunya ini ketika masuk di tol, mau masuk di bengkel pakai kartu ya, tidak tahu. Ini kok bisa begitu semua? Emang berangkat umroh? Ini kalau kita minta memang dia saja suara. Oh iya, kartunya itu namanya metro, cuma jalannya kalau namanya. Itu yang punya, ya. Berapa menit orang lewat sana berapa itu yang nempel-nempel itu bilangnya apa? Orang pribumi itu banyak kan yang sedikit sudah merasa puas. Banyak kan prabowo karena ini berapa 35 juta habis makan bersama nanti. Kalau kita buat apa nih Pak? Ini buat apa bikin kamu? Jangan dijual ya. Kita naikkan harga dia bisa beli. Berapa dijual supaya kemarin 35 juta, sekarang 3,5 miliar. Wah, pergiinannya gak tenggelam ya mata-mata duit kamu. 35 juta pasti namanya daripada ada lampu ketemu duit bisa lebaran waktu. Indonesia sekarang dikeruk semua ya harta kekayaannya. Katanya si Pak Haji Hamka itu orang Indonesia itu dulu zaman Soeharto nggak boleh orang Cina itu punya usaha namanya Cina, dikasih nama Indra Putra. Padahal di belakangnya King Angkong. Ya, coba yang ada PT itu namanya semua Bro Jaya.
Nggak ada PT Yusuf Soiman. Namanya punya orang Indonesia, yang punya orang Indonesia. Sila Indonesia ini bagian surat-surat ini dikasih berapa? 10% dari 1% atau 10%. Oh, itu sudah berasa kayak orang lain. Orang Cina, orang yang kuat, tidak mau puas. Dia cari lagi. Itu bedanya kita. Itu bedanya orang Indonesia sama orang Cina. Orang Cina kan rasa puas nih, orang. Jadi nggak mudah ya. Ininya dikecilin mati pasti. Jadi sudah orang kalau udah minum air mineral ini minum terkait. Jadi cadangan kamu jadi laki-laki yang pemalas. Dengan dalil saya tidak bisa, saya tidak punya keahlian. Karena kamu masih mudanya ini pendiam. Kalau kamu masa mudanya diam, malu, gak enak, gak bisa, gak mau nyoba, dimarahin sedikit langsung ngambek, gak mau nyoba lagi, itu ngambek ya. Kamu dimarahin itu pantangan. Itu yang harus kamu cari. Sampai kamu tuh tadi sekali saya boleh dihina orang, sekali saya boleh disalahkan orang karena saya laki-laki, tapi itu depannya tidak lagi. Wah, itu baru kamu agak mahal di sini. Ini mendaki, wong miskin, beli gayanya aja minta duit sama orang tua. Pengemis, malu dong sudah apa gitu masih minta duit sama orang tua. Coba dari ya usaha biar orang tua kamu bangga. Kalau tahu kamu kayak gini, dulu rumah kita tak suruh lagi sampai 100 melahirkan. Iya, berusaha, jangan mau lagi kamu. Ya, kemarin aja masih saya bulan berapa? 200 besok 100. Kok bisa gitu? Iya. Saya coba-coba nanti ingin tahu bagaimana cara bisa mengambil duit yang halal. Gara-gara pemahal, malas biasanya jadi nanti jadi tukang tipu. Ya, tuh paketan nambah itu bisa 200-860 dari mana? Cuma sarungnya itu ya, karena kalau buka ada bonus dan ada apa itu puji gudang ya, priokin, harganya 103 sarungnya. Itu berapa pakai itu lengkap. Masa harganya 860? Tuh, juga mendekati bulan puasa, bulan Lebaran, kebanyakan penipuan aja. Itu kenapa kok bisa nipu? Pak, suka nipu itu karena nggak punya keahlian. Ingat, kamu sekali nipu, sekali nyuri, sebenarnya rezekinya kamu makin habis. Akhirnya kamu yang ada keinginan tambah miskin. Coba si A dia kerja di perusahaan si B, sering nyolong, ketahuan sama dia, diberhentikan. Ya, katanya si A, nggak apa-apa, berarti saya sudah nyolong, ada hasil. Bungol, ya. Ini nanti ngomong ke sini, ini coba ke sini, dan dikasih. Karena sudah, ya, kamu kalau pinjaman ke bank itu ya, kamu pinjaman ke bank. Lalu apa? Sertifikat rumah. Ya sisi bayar berapa per bulan ini? Macet yang nggak bayar itu langsung di checklist, ya merah. Jika menunjukkan kemana aja tidak bisa. Kenapa? Karena nanti komputer itu secara sistem langsung ketahuan ini orang ya pernah pinjam di bank ini atau di kreditan ini nggak bayar, susah ditutup. Kan sebenarnya kalau coba si A kerja sama si B, dengan jujur sehingga ya karena langkah
saking lamanya kerja sama si mau berhenti aja nggak boleh, nggak mau berhenti aja. Tapi kan sudah ada Pak katanya, ini kagak nggak mau mendirikan. Kan ada pasal dia lama nggak mendirikan. Ya, ini mana santri lama santri baru? Ya ini Iya, katanya si orang Indonesia yang diwawancarai berapa yang dibayar di perusahaan Wadi, dibayar 2 juta paling tinggi 3 juta. Terus orang Cina itu yang banyak datang, sebumur-bumurnya orang Cina yang datang itu dibayar paling murah 17-18 juta. Ayo sadari Indonesia apa kok mau buka puasa terus dibayar. Ini sudah nyata ya. Jadi orang Indonesianya yang satu lagi Bang Budi Majari yang bagian apa benar yang dikatakan itu ya kan dibayar 2 juta. Berapa mulai tahun berapa? 2016 sampai berarti berapa? 2023 2024 ya. Kenapa berarti? Karena gajinya naikkan. Tapi saya disuruh sama bos ini ngajari Cina yang umur-umur begini megang hasilnya ya, ini megang OP-nya tuh. Cina bumor itu laki-laki bumor megang OP-nya dia nggak tahu. Masukkan ke sini OP-nya malah begitu. Saking diam nggak mau gerak jadi lagi. Sudah diajari, dia malah dinaikkan statusnya. Ya, saya itu helmnya warna kuning, dia langsung warna biru. Apa bedanya? Nambah gaji. Itu artinya penjajahan kita. Maksud apa yang dibicarakan tadi? Kalau kamu benar-benar jadi orang jujur, jadi baik, yang mau lepas kamu itu kalian yang terbayang berat hati, menikah sudah maaf ya, malas gak tahu kerja, udah dia rumah sakit. Pergi ya, jangan kembang. Dan ya, dijadikannya kamu itu menjadikan sebab kamu nanti tidak bisa berkembang. Nah, jadi Pak Haji Hamka tadi dari usaha yang jatuh, tapi dia memakan kejujuran, kemudian ketemu sama orang yang kaya, ya coba kita buka usaha jalan tol. Terus saya mau apa? Lagi posisi jatuh, ya. Dalam sekian tahun usaha saya menjadi betul-betul tidak usah khawatir dengan kalau itu orang lain saya tahu saya yang akan masih mau modal. Sekarang ya per hari ya 600 miliar per hari kamu per hari dari impor itu tadi. Per hari. Gak usah yang nanti ambil di kamar itu ngapain ya upah itu betapa 10 hari berapa daun saya bisa dibayar di pagi laki-laki ngayal aja ya punya cita-cita naruhan cita-cita aja nggak tahu kok jadi laki-laki. Nah, kamu habis mondok di haki, kira-kira mau kemana? Tahu ya. Mau sekolah lanjut di haki apa di luar? Nggak tahu. Potong. Ya. Apa? Sudah pembicaraannya. Malu ya, ini laki-laki nggak bisa menghasilkan, nggak pulang ke rumah, duit rumah yang beli, ya, rumahnya ibunya disuruh jual, anaknya disuruh jual, pulang sendirikan rumahnya digadaikan, gara-gara pinjol, gara-gara beli online, itu semakin kamu ya tidak bisa jadi laki-laki, semakin ampuh ya, banyak dalam apa itu minta air anaknya ya rumah tangganya berantakan, rumahnya habis
sudah bertambah, tambah lagi. Ya, jangan mau nanti kamu pegang HP banyak penipuan lewat HP. Apalagi sekarang banyak binian itu, ya, apa kan buka tiktoknya tertipu terus dikeluarkan itu kok langsung ada kayak video. Kok ada orang perempuan? Ya, kuatnya sah ini. Saking hebatnya sekarang penipuan HP, ya wajahnya perempuan itu bisa begini sini. Tapi kalau teroleh sedikit ketahuan tentang aslinya. Iya loh, benar. Mau buka siapa yang sekarang bisa ya? Iya, ya. Abah pernah naik mobil di lewat suatu tempat, si supir itu bilang, saya kalau ingin tempat ini, aduh ya, mau ketahuan cuma di dalam. Kenapa? Ya, dan mau ini kenapa? Ada apa kok gitu? Pernah janjian sama wanita, cewek, ya. Wanti luar biasa, ya. Kata temu, ya Allah, ya juga. Punya hari, bagaimana mas? Saya melihat itu. Ya, benar nih, bukan mengadakan penjian zaman sekarang. Makanya dia jadi nakwa kita itu yang asli, yang biasa-biasa di luar biasa. Siapa? Dan dalam masalah menerima ya, jadi maka bukan hanya sekedar duit saja, boleh barang seperangkat alat ngepet boleh seperangkat alat berat boleh seperangkat alat sholat boleh seperangkat apa aja boleh berupa barang ya. Tapi laki-laki itu yang punya harga diri mau mengamar wanita, ya, mau melamar istri itu dengan ya mahal. Jangan nikah mau nikah punya duit ya. Apa dulu punya tabungan ya 1 juta sekarang rumahnya. Ya, hasil dari mana itu? Dengarkan ini ya. Gurunya apa itu punya jadwal 2 ada semalam 4 rakaat. Satunya tidak dengan ya. Coba kumpulkan 7 ya dikasih 750 paling besar. 300, 400 ya. Ada yang 75 berapa tapi kumpulkan pas 1 juta sekarang mau nikah diketahui. Nah 1 juta sekarang buat apa? Dapat apa? Ya, memang ini duit halal ya. Kasih ngamen. Ya sudah ya, itu bagiannya kamu. Ya itu ya, kamu jangan seperti banyakkan laki-laki. Kenapa gak mau nikah yang belum bisa mandiri? Jangan mandiri kan sudah berdiri, jangan mandiri jadi masih orang kerja sampai umur 30, 35 ya tidak boleh ya. Minimal yang berikat saya kalau tidak di bawah 25, paling tua umur 25 saya harus menikah. Jangan kawin itu haram. Nikah itu baru kawin. Jangan balik. Ini biarin seperti itu. Tidak boleh ya. Kalau itu satu dicoba-coba juga boleh. Jangan jadi laki-laki kurang. Ini juga jangan mau ya jadi perempuan kurang. Coba ya kak ya.
dikit ya enggak, DP enggak. Mau datangi orang tua, berapa mahalnya? Ya, tidak apa-apa, yang penting halal. 1.000, 2.000, 5.000. Gurunya apa tuh? Cerita berapa? Ya, kilo waktu nikah 5.000. Ya, nah, itu lagi apa? Mahar. Hah? Mahar. Oh iya. Minta uangnya lah ya, kawin, sudah, kayak begini, kawin, Nabung. tahu uang aku. Ya kembali ini tidak dapat semua ulama sepakat ya, jadi termasuk syarat sahnya ijab kabul, kemudian ada kedua mempelai laki-laki dan wanita dan harus ada saksi. Kalau nggak mau kamu jadi saksi, pakai saksi wali hakim. Ya kalau kamu laki-laki menikah, ya yang lebih bagus itu orang tua kamu sendiri yang nikahkan. Ya, ajari, nanti sekarang ajari ya. Nanti belum, ya lebih juga. Kalau menikah nanti dia yang wajib nikah ini belum yang mengangkat, ya yang jadi walinya. Saya nikahkan anak saya yang bernama saya. Saya jangan takutlah dengan kebetulannya. Jika juga sia-sia jadi orang tua atau buat anak nikahkan anaknya kasih sama orang. Alanya itu ya, orang tua nggak berani gemetar pun. Ya kan agama nyantri. Dulu apa sering dengar orang dinikahin kok gemetar, ucapkan kopi itu dan juga hamil wanita. Ashadu ya, kondisi itu aja gemetar belum tahu santri. Apa-apakan yes, ya dengan lagi kabarnya kalau orang dinikahkan sama anunya gemetar, ubahnya sekarang ya, gitu yang nikahin gemetar. Bukan apa ini, yes. Bukan apa yang salah-salah menyampaikan sih, mana yang salah-salah? Tuh, kayak gitu sebenarnya, malu-malu kamu gimana gitu bahasa anak. Belajar ya, kalau kayak bahasa Arab. Kali ini nanti pakai bahasa Arab. Ya fulan, zawjuka lama marallah insan bima'ruf wa tasrih. Ya fulan, zawjuka wa angkatuka matubadaka. Siapa gitu ya, ini siapa? Ada ini waliuha, ada tajwid hamika bima'al 5.000 alam. Kopi itu tajwidnya 4. Kopi itu tajwidnya wanita unaharin. Daripada saya terima nikahnya ruginya di paham? Ini bilang tadi ya, paham? Di sini disebutkan, jadi kalau kamu memberi mahar yang thayyib, yang baik ya, nafs dan dan kata fahim tidak ada anjay itu nafsa. Jadi kemudian jika wanitanya ya memberikan, jadi mahar itu kata Allah ada yang nggak boleh dimakan sama laki-laki, tidak dipakai, tidak boleh dipakai sama laki-laki. Tapi Allah menjelaskan jika wanitanya dengan sendiri mengikhlaskan, sudah bang pakai aja bang, milik abang, milik apa milik aku, kepala ikan yang garam itu makin lemes mati kan. Ya, jadi mahar kalau dulu di kampung apa itu maharnya diberikan permen, diberikan makanan, kasih anak-anak. Ya, makanya jangan susah
Bagaimana dengan cincin ini ya? Boleh kata ulama, tapi enggak harus aku mau cincin. Masukkan cincin, boleh ya. Tapi laki-laki waktu dilepas lagi kalau itu emas, karena laki-laki memang emas. Dengarkan mas. Mas bagus. Ya, tidak boleh kan terus dipakai ya. Emasnya dipakai, tidak boleh ya. Karena laki-laki haram pakai. Ini ada sekali tren dikasih cincin, dikasih gelang, habis yang laki-laki cincin. Simbol boleh, tapi bukan sah. Ulama tidak mengharapkan, tapi boleh sah-sah saja. Kalau dapat itu lebih bagus ya, dia perempuannya itu punya ya, tidak terlalu lebar ya, punya murah. Nikah itu bukan masalah cincin. Aku sudah tunangan ya. Dengarnya wanita itu punya tanda kalau sudah menikah itu pakai lipstik. Kalau belum menikah nggak boleh pakai lipstik. Tapi bibir belum ditambah hitam sekarang nanti warna jadi merah. Ya, nggak boleh. Wahini zaman wahini, jangankan bibirnya yang merah, leher-lehernya apa? Kalau nggak tahu habis, ya, habis manis. Habis manis, pahit. Muhawil anil bahin ya obat angkusihin lakukan angkusihin minasalah. Jadi termasuk juga sedekah ya, makin banyak atau sedekah sama istri, sering memberi sama istri, rezeki laki-laki biasanya makin lancar. Menikah pengasih, ingatkan ya laki-laki malas. Jika menghasilkan dirinya yang memiliki ikan makin sempit sampai kuburan ikan sempit. Jadi jangan pelit sama istri. Carilah wanita yang punya kemandirian. Jangan cari wanita yang pakai mencari duit. Kan tahu di mana tahu ya. Karena salah itu dari yang kita cari itu. Tapi yang cari apa? Punya kemandirian, mandiri, rumah sendiri, mobil sendiri, tanah sendiri, Siti Khadijah, Siti Marwana dulu. Hati-hati ya, sebab wanita itu bisa menyembunyikan wanita bisa menyembunyikan cinta. Walaupun sampai 40 tahun, tapi wanita tidak bisa menyembunyikan kebencian. Walaupun
mau laki-laki mana aja dia bisa menyimpan cinta. Tapi sudah namanya jatuh cinta, bukan jatuh cinta. Apa? Bangun cinta, kok jatuh? Bangunlah. Jatuh bangun. Bangun, bangun, bangun. Jadi bangun bangun cinta ya, jatuh cinta. Kalau sudah bangun cinta biasanya banyakkan bencinya sama cintanya. Ya. Benci itu apa? Benar-benar cinta. dan dekat dia dengan suami Rasulullah bahwa tubuh dan kita kepada Bapak tubuh adalah makan ya, jadi makan itu termasuk kalian marian, termasuk yang kewajiban baik marian yang lezat. Jadi kamu memberi sama istri, kemudian istri memberi lagi kepada kamu, itu istri solehnya. Jadi kenapa Sayyidatuna Khadijah itu mau minta air sama suami? Ya, air aja mana yang mau minta. Jadi ada istilah orang Arab, khususnya di Indonesia, wanitanya itu tidak pernah minta sama suaminya. Kalau tidak ada beras, ya tempatnya kita tempat tidurnya. Tidak ada beras, tidak ada lipstick, tidak ada ya taruh sudah ngomong ibunya. Yang laki-laki itu tahu. Kenapa? Karena menagih meminta sama suami termasuk padahal ya sah-sah saja. Tapi wanita yang takut. Kenapa? Karena suaminya dijadikan obatnya. Sama raja kan takut, tidak enak. Namanya bawa itu wanita soleh. Ada duit abang di saya, nggak ada duit abang di jadi katakan Allah marian Tayyiban kalian adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang lezat, sesuatu yang mahmud, akibatun baru fihi alaikum bil akhir. Jadi sesuatu yang terpuji, yang akibatnya tidak menyebabkan kamu darurat mudarat pada kamu di akhirat. Kenapa? Karena itu sudah pemberian dan sedekah, kasih lagi. Ilmunya sedekah kan gitu, ya terima kasih. Makanya dikatakan terima kasih, bukan kasih terima kasih adalah bukan itu, ya terima kasih kamu. Jadilah kamu wanita sebagaimana pipa, ya ini papi, ini pipa. Ya. Tiga tuh pipa, ya. Jadi pipa ya. Kalau kamu berumah tangga saling isi, ada ya, nggak ada ya, ada sih kasihkan. Itu yang dinamakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mobil suami disisitin terus ya, suami pulang kerja langsung depan pintu. Ada duit
tidur di dalam, nggak ada duit, tidur di gardu. Waduh, yang terjadi. Yang dapat hadiah ini berapa ya? 3 juta. Ini buat kamu 1 juta. Alhamdulillah. Ya. Itu wanita soleha. Ini buat kamu 1 juta. Cuma 1 juta. Terus kita tambah 1 juta lagi. Yang kemarin yang tinggal berapa kemarin? Itu baru belum bayarnya. Disisihin terus. Dan laki-laki mereka minimum ya tidak boleh kita 100% jujur sama wanita. Ya, pokoknya dibolehkan tuh laki-laki nggak boleh kan semuanya bilang dapat gaji berapa yang 3 juta atau bersih. Sini semua. Ya harus kamu jadi laki-laki, anda yang memilih segini kasih istri, segini kasih mertua, ini buat persiapan ya anak nanti butuh duit, nanti ini disimpan itu gitu. Jangan dikata 100%. Ada jalannya kayak berapa ya kamu duit? Nanti setelah itu dia ya. Dan bisa beli makanan semuanya dikasihkan istri. Iya. Dan istri biasanya yang pintar menyimpan duit, yang dengan apanya? Makanya kalau jadi perempuan ya, perempuan itu hormonnya kalau tumbuh ya itu kalau ikan tahan gini dia memiliki tambah pula sampai apa ini gak ada bunyinya kayak masa aku dikasih kata Alhamdulillah.